Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maratus selaku dosen pengampu mata kuliah Asesmen Pembelajaran Matematika dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan diskusi online pada hari ini. Selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang indikator penilaian ranah pengetahuan atau kognitif, lalu ranah sikap atau afektif, dan yang terakhir ranah psikomotor. Ranah afektif. Ranah afektif itu masih berkaitan erat dengan emosional. Contohnya adalah perasaan, nilai-nilai, apresiasi, antusiasme, motivasi, dan juga sikap. Lalu antara ranah kognitif dengan ranah afektif itu memiliki hubungan, yaitu di mana ranah afektif itu dapat meningkatkan atau bahkan juga dapat sebaliknya, yaitu menghambat atau mencegah siswa untuk belajar. Karena apa? Karena adanya faktor penekanan pembelajaran kognitif pada peserta didik. Umumnya, ranah afektif itu lebih banyak berpikir dengan kemampuan tingkat tinggi dibanding berpikir tingkat rendah. Kemampuan berpikir tingkat rendah. Lalu, tujuan dari penilaian ranah afektif itu sendiri adalah untuk mengungkapkan bagaimana seorang peserta didik itu dapat merasakan tentang dirinya sendiri. Selain tujuan dari penilaian ranah afektif itu sendiri, juga ada tujuan dari pembelajaran, yaitu tujuannya tidak jauh dengan tujuan ranah kognitif. Pada siswa, ranah afektif itu merupakan penentu keberhasilan belajar seseorang. Nah, apabila seseorang itu tidak memiliki minat dalam mata pelajaran, tentu dia akan kesulitan dalam mencapai keberhasilan dalam belajar atau tidak optimal. Begitu. Jadi, tujuan pendidik di sini adalah untuk membangkitkan minat peserta didiknya mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Nah, kebiasaan guru itu sebelum masuk pada materi itu adalah mengingatkan siswa tentang kompetensi apa yang sebenarnya diharapkan untuk dikuasai siswa setelah penyampaian materi itu. Jadi, sambil menyampaikan kepada siswa, guru harus berupaya membangkitkan minat siswa untuk meraih kompetensi tersebut. Nah, syarat untuk membangkitkan minat siswa itu adalah adanya interaksi sosial antara guru dan juga siswa. Selanjutnya adalah karakteristik ranah afektif. Karakteristik ranah afektif itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah sikap. Nah, sikap itu ada yang positif juga ada yang negatif. Lalu, sikap sendiri itu juga memiliki pengertian, yaitu hal yang melibatkan perasaan, pemikiran, tindakan seseorang terhadap lingkungan. Sikap sendiri itu juga tidak selalu konstan, namun berubah-ubah. Nah, perubahan sikap itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu proses pembelajaran, yang kedua adalah keteguhan, dan yang ketiga adalah konsistensi terhadap sesuatu. Lalu tujuan dari penilaian sikap sendiri itu adalah untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, dan juga pendidik. Dan yang kedua adalah minat. Nah, minat di sini adalah hal yang mendorong pengalaman seseorang untuk memperoleh objek khusus. Contohnya ada aktivitas, misal aktivitas pemahaman, keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Nah, penilaian minat itu dapat digunakan untuk bahan pertimbangan program sekolah, meningkatkan motivasi belajar peserta didik,
mengetahui bakat dan minat pada peserta didik, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah value atau nilai. Nah, dari definisi-definisi di handout dapat disimpulkan bahwa value atau nilai itu adalah keyakinan seseorang terhadap suatu pendapat, kegiatan, objek dengan berbagai pertimbangan yang ada. Jadi nilai itu juga dapat diajarkan pada peserta didik. Yang pertama adalah kedamaian, misalnya kedamaian, penghormatan, kerjasama, kebebasan, kebahagiaan, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat adalah karakteristik yang keempat adalah moral. Nah, moral itu selalu dikaitkan dengan agama atau keyakinan, perasaan, nilai, dan prinsip. Dalam dunia psikologi, moral itu juga dapat didefinisikan dengan kemampuan dalam membedakan suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah. Yang terakhir adalah konsep diri. Konsep diri itu memiliki pengertian yaitu kepercayaan individu tentang dirinya sendiri, termasuk atribut persona tentang siapa dan apa dirinya. Nah, kelebihan dari konsep diri ini adalah peserta didik dapat berkomunikasi dengan baik terhadap temannya. Peserta didik dapat mengenal kelebihan dan kekurangan peserta didik yang lain. Peserta didik juga dapat belajar terbuka terhadap orang lain, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devin Anggraini akan menjelaskan mengenai instrumen penilaian ranah afektif. Bisa kita lihat dalam PowerPoint bahwasannya yang pertama berupa lembar pengamatan sikap. Jadi di sini nanti tujuannya untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran. Jadi nanti pendidik bisa memilih mata pelajaran mana yang akan diamati untuk selanjutnya membuat pernyataan atau pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh siswa, dan hasilnya itu untuk menentukan strategi pembelajaran ke depannya yang sesuai untuk dilaksanakan. Nah, yang kedua adalah lembar pengamatan minat. Pada lembar ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai minat peserta didik terhadap mata pelajaran. Jadi isinya berupa pertanyaan atau pernyataan tentang minat atau tidakkah Anda atau peserta didik terhadap mata pelajaran A, mata pelajaran B, materi sub A, sub B, dan seterusnya. Nah, ini digunakan untuk meningkatkan minat peserta didik terhadap mata pelajaran yang mereka pilih. Jadi sekiranya nanti ada yang suka tentang matematika, suka tentang seni, itu nanti bisa lebih dioptimalkan lagi saat pembelajaran. Untuk yang ketiga adalah lembar pengamatan nilai. Pada lembar ini bertujuan untuk mengungkap nilai peserta didik baik berupa nilai positif maupun negatif. Untuk yang keempat, lembar pengamatan moral. Lembar ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai moral seorang peserta didik yang bisa didapat melalui kuesioner. Di dalamnya akan ditampilkan suatu pernyataan atau pernyataan yang berkaitan tentang moral. Nah, itu nanti selanjutnya jawaban dari peserta didik bisa dibuat untuk evaluasi diri yang kemudian bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran supaya lebih baik. Untuk yang terakhir adalah lembar pengamatan konsep diri. Lembar ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik. Hasilnya nanti akan digunakan untuk menentukan program yang sebaiknya ditempuh. Jadi ketika di SMA ada penjurusan IPA, IPS, bahasa, agama untuk MA, dan untuk di SMK ada banyak. Nah, itu nanti sebelum penjurusan biasanya akan diadakan tes yang akan menentukan di manakah sebaiknya peserta didik ini ditempatkan, di kelas A, B, C, atau yang lainnya. Sekian untuk instrumen penilaian ranah afektif. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengembangan instrumen ranah afektif. Yang pertama yang harus dilakukan pendidik adalah menentukan spesifikasi instrumen. Jadi
instrumen yang telah kita bahas pada materi sebelumnya itu dipilih salah satu saja untuk dijadikan spesifikasi penilaian apa yang akan diinginkan oleh pendidik. Jadi misalkan Anda memilih pada konsep diri atau moral, nah itu nanti fokus pada satu instrumen tersebut. Jadi pada tahap selanjutnya adalah pendidik menulis instrumen. Jadi pada tahap ini ketika spesifikasi sudah dilakukan, sudah dipilih, maka pendidik membuat kisi-kisi yang isinya pertanyaan atau pernyataan yang itu muncul dari aktivitas-aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Jadinya pendidik itu mengamati kira-kira peserta didik ini ngapain aja sih yang berkaitan dengan instrumen yang Anda pilih, seperti itu, untuk nantinya dijadikan pertanyaan atau pernyataan. Pada tahap yang ketiga itu menentukan skala instrumen. Pada tahap ini ada beberapa pilihan skala, mulai dari skala Thurston, skala Likert, skala beda semantik, dan skala Goodman. Untuk skala Thurston ini peserta didik hanya akan diberi 2 pilihan jawaban, yaitu antara setuju dan tidak setuju. Untuk yang kedua yaitu skala Likert. Pada skala ini biasanya memang paling sering digunakan dalam sebuah penelitian ataupun kuesioner, karena pada skala ini pilihan jawaban itu lebih detail, di mana peserta didik diberikan biasanya ada 5 pilihan jawaban, yaitu dari sangat tidak setuju, netral atau tidak tahu, setuju, dan yang terakhir sangat setuju. Untuk yang selanjutnya adalah skala beda semantik. Nah, pada skala ini peserta didik diberikan pertanyaan atau pernyataan yang jawabannya itu terdiri dari 2 pilihan yang berbeda kutub ya. Yang satu bernilai positif, yang satu bernilai atau berarti negatif. Jadi di antara 2 pilihan tersebut ada beberapa kolom. Nanti silakan peserta didik memilih salah satu kolom. Untuk contoh detailnya sudah ada pada handout yang kami buat. Untuk yang skala terakhir yaitu skala Goodman, di sini pendidik membuat pertanyaan atau pernyataan di mana pertanyaan pertama itu akan lebih dispesifikkan pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi ketika peserta didik setuju dengan pertanyaan atau pernyataan pertama, maka secara otomatis peserta didik setuju dengan pertanyaan di bawahnya. Jadi misalkan pernyataan pertama itu tentang peserta didik mau atau suka terhadap matematika. Pertanyaan yang kedua itu peserta didik suka terhadap geometri. Yang selanjutnya lebih menjurus ke bagian dalam geometri, seperti itu. Untuk langkah yang keempat yaitu penentuan sistem penskoran. Jadi ketika pendidik sudah memilih skala yang pada tahap ketiga, itu nanti baru menentukan sistem penskorannya. Jadi misalkan memilih skala Likert. Nah, tadi kan ada 5 pilihan jawaban, maka skor terendah itu bernilai 1 dan skor tertinggi itu bernilai 5. Untuk yang langkah kelima atau tahap kelima adalah menelaah instrumen. Di sini pendidik yang sudah menyiapkan atau menyusun pernyataan dan pertanyaan itu nanti dinilai oleh pakar yang ahli dalam bidang tersebut atau teman sejawat, di mana tujuannya untuk mengetahui apakah
pertanyaan maupun pernyataan yang sudah kita buat itu cocok dan layak untuk diberikan kepada peserta didik. Langkah atau tahap yang selanjutnya adalah melakukan uji coba. Jadi setelah dinilai oleh pakar ataupun teman sejawat tentang pertanyaan maupun pernyataan kita, maksud saya pendidik, selanjutnya itu pendidik melakukan uji coba. Nah, ini nanti ketika hasilnya sudah sesuai, maka langsung ke tahap 8, yaitu pelaksanaan dari penilaian itu sendiri. Namun jika hasilnya pada tahap uji coba ini masih kurang, maka dilakukan perbaikan instrumen, perbaikan penilaian, perbaikan pertanyaan pada penilaian. Nah, untuk selanjutnya adalah merakit instrumen. Pada langkah ke-7, merakit instrumen, di sini ketika ada perbaikan ataupun masukan dari teman maupun pakar ahli, maka pertanyaan atau pernyataan kita itu disempurnakan pada tahap ini, sehingga ketika nanti diberikan kepada peserta didik itu benar-benar sudah fix dan memang layak untuk dijadikan bahan penilaian. Selanjutnya adalah melaksanakan pengukuran. Jadi pada tahap ini yang pertanyaan yang sebelumnya sudah diperbaiki itu diberikan langsung kepada peserta didik untuk dijawab ataupun memberikan pendapatnya. Nah, pada tahap ini pendidik atau guru itu selain mendampingi juga benar-benar memberikan arahan kepada peserta didik untuk menjawab sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya karena akan digunakan untuk penilaian. Yang terakhir adalah menafsirkan hasil pengukuran. Jadi setelah peserta didik menjawab seluruh pertanyaan yang kita berikan atau lembar penilaian yang kita berikan, selanjutnya adalah pendidik melaksanakan penafsiran. Jadi pada tahap ini dilakukanlah penskoran pada masing-masing peserta didik untuk nanti dapat disimpulkan sesuai dengan tujuan penilaian yang sudah ditetapkan pada tahap awal. Mungkin itu saja untuk pengembangan instrumen ranah afektif. Untuk lebih lengkapnya, contoh-contoh sudah ada pada handout yang kami susun. Materi selanjutnya yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap adalah suatu kegiatan kompleks karena berkaitan dengan nilai yang objeknya tidak dapat diukur secara langsung. Jadi di sini, pendidik tidak dapat memutuskan bahwa penilaian sikap merupakan hasil yang instan, namun lebih kepada akumulasi dari proses pembelajaran selama periode waktu tertentu dengan indikator yang telah ditetapkan. Tujuan dilakukannya penilaian sikap yaitu untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik yang bisa dilakukan dengan cara pengamatan sebagai penilaian utama, serta penilaian diri dan penilaian dari teman sejawat sebagai penilaian penunjang. Lalu, penilaian sikap dapat diukur dengan melakukan beberapa cara untuk dapat memenuhi aspek penilaian sikap. Cara tersebut antara lain yaitu observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Pada observasi, penilaian sikap dilakukan secara kontinu selama periode yang telah ditetapkan. Teknik penilaian observasi dapat menggunakan instrumen berupa lembar observasi ataupun buku jurnal. Sikap yang diamati adalah sikap yang tercantum dalam indikator pencapaian kompetensi pada KI1 dan KI2. Untuk contoh pada penilaian observasi sudah tercantum pada handout ataupun PPT yang telah kelompok kami sajikan.
jenis lembar observasi. Ada 2 jenis lembar observasi. Yang pertama adalah lembar observasi terbuka. Ketika menggunakan lembar observasi terbuka, pendidik tidak mempersiapkan secara sistematis apa yang akan diobservasi karena pendidik tidak memfokuskan observasi pada butir-butir perilaku tertentu. Sehingga saat melakukan observasi, pendidik menggunakan rambu-rambu observasi. Lalu yang selanjutnya adalah lembar observasi tertutup. Nah, lembar observasi tertutup ini adalah kebalikan dari lembar observasi terbuka. Ketika menggunakan lembar observasi tertutup, pendidik menentukan secara sistematis butir-butir perilaku yang akan diobservasi beserta indikator-indikatornya. Nah, untuk contoh dari lembar observasi terbuka dan tertutup tampak seperti pada slide di PPT dan juga ada di handout kami. Untuk selanjutnya, di sini kami lampirkan contoh dari sebuah laporan observasi yang isinya ada petunjuk umum dan juga petunjuk pengisian. Setelah itu lembar observasi, indikator sikap dan lain sebagainya. Di situ juga terselipkan keterangan tentang perolehan dari skor maksimal dan juga nilainya. Bisa dilihat di slide pada PPT dan juga pada handout kelompok kami. Kemudian selanjutnya adalah penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian sikap di mana peserta didik mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sikap mereka sendiri. Selain itu, dengan penilaian diri, maka peserta didik dilatih untuk jujur dan meningkatkan kemampuan mawas diri. Penilaian diri digunakan sebagai data konfirmasi atas jurnal yang dimiliki oleh guru. Nah, untuk contoh lembar penilaian diri sudah kami tampilkan pada slide di PPT dan juga pada handout kelompok kami yang isinya antara lain adalah identitas, yaitu nama, kelas, semester, dan juga petunjuk pengisiannya. Kemudian hasil penilaian diri ini akan ditindaklanjuti oleh pendidik dengan memfasilitasi peserta didik yang menunjukkan sikap yang belum sesuai dengan harapannya. Kemudian teknik penilaian yang terakhir adalah penilaian antar teman. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian sikap di mana peserta didik menilai peserta didik lainnya atau menilai teman mereka. Penilaian antar teman juga digunakan sebagai data konfirmasi yang dimiliki oleh guru mengenai sikap dari peserta didik. Untuk contoh lembar penilaian antar teman sudah kami tampilkan pada slide PPT dan juga pada handout. Isinya hampir sama dengan lembar penilaian diri, yaitu tentang identitas seperti nama teman yang dinilai, nama penilai, kelas, semester, dan juga petunjuk pengisian. Lalu selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian mengukur pencapaian kompetensi peserta didik terhadap kompetensi dasar pada KI 4, yakni kompetensi inti untuk keterampilan. Penilaian ini menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengetahuan yang dikuasai peserta didik dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dan kehidupan yang sesungguhnya. Ketuntasan belajar untuk keterampilan ditentukan oleh satuan pendidikan. Secara bertahap, satuan pendidikan terus meningkatkan kriteria ketuntasan belajar dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan sebagai bentuk peningkatan kualitas hasil belajar. Lalu selanjutnya adalah mengenai teknik penilaian aspek keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik KD aspek keterampilan untuk menentukan teknik penilaian yang sesuai, misalnya dengan teknik penilaian kinerja atau praktik, proyek, produk, atau portofolio. Tidak semua karya dapat diukur dengan teknik yang sama. Penentuan teknik penilaian didasarkan pada karakteristik kompetensi keterampilan yang hendak diukur.
Hasil penilaian ditulis dalam bentuk angka dengan rentang skor 0 sampai 100. Kemudian dideskripsikan secara singkat. Teknik penilaian yang digunakan yang pertama adalah penilaian unjuk kerja atau praktik. Penilaian keterampilan dengan teknik kinerja atau praktik dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Alat yang digunakan dalam penilaian ini adalah lembar pengamatan, yakni lembar observasi dan rubrik penilaian. Penilaian ini digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktikum di laboratorium, praktik ibadah, praktik olahraga, presentasi, bermain peran, memainkan alat musik, dan lain sebagainya. Penilaian unjuk kerja atau kinerja atau praktik perlu mempertimbangkan hal-hal berikut, yakni yang pertama, langkah-langkah kinerja yang perlu dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi. Yang kedua, kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut. Lalu yang ketiga, kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat, kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak sehingga dapat diamati. Yang kelima, kemampuan yang akan dinilai selanjutnya diurutkan berdasarkan langkah-langkah pekerjaan yang akan diamati. Lalu selanjutnya adalah penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, penyajian data, dan pelaporan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Penilaian proyek digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan pengumpulan data, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan inovasi dan kreativitas, serta kemampuan menginformasikan peserta didik pada muatan tertentu secara jelas. Setidaknya ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian proyek, yaitu yang pertama, pengelolaan, lalu yang kedua, relevansi, lalu yang ketiga adalah keaslian, dan yang terakhir adalah inovasi dan kreativitas. Lalu yang selanjutnya adalah penilaian produk. Penilaian produk melibatkan keterampilan konkret yang meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Pengembangan produk meliputi 3 tahap dan setiap tahap perlu diadakan penilaian. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan yang meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam merencanakan, menggali dan mengembangkan gagasan dan mendesain produk. Lalu yang kedua adalah tahap pembuatan produk atau prosesnya, yang meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Lalu yang terakhir adalah tahap penilaian produk, appraisal, yakni yang meliputi penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan. Misalnya berdasarkan tampilan, fungsi, dan estetika. Penilaian produk biasanya menggunakan cara analitik atau holistik. Analitik sendiri berdasarkan aspek-aspek produk. Biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan. Sedangkan cara holistik berdasarkan kesan keseluruhan dari produk. Biasanya dilakukan hanya pada tahap penilaian produk. Berikut merupakan contoh format penilaian unjuk kerja atau kinerja atau praktik. Lalu yang terakhir adalah penilaian portofolio. Penilaian ini merupakan penilaian berkelanjutan berdasarkan kumpulan informasi yang bersifat reflektif integratif yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Ada beberapa tipe portofolio, yaitu yang pertama, portofolio dokumentasi, lalu yang kedua adalah portofolio proses, dan yang terakhir adalah portofolio pameran. Pendidik dapat memilih tipe portofolio sesuai dengan karakteristik, kompetensi dasar, atau konteks mata pelajaran.
Cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.